Yo hello, so good to be back again with me Chandra Sandika dari Tricking Dulu Baru Kamu. Oh ya, buat teman-teman yang baru lihat channel ini, di sini gue bahas tentang olahraga, terutama olahraga tricking yang gak melulu soal tutorial, video battle atau video challenge. Namun gue lagi berbagai aspek seperti podcast, sejarah, sosial eksperimen, bahkan gue bahas juga cara dapat duit dari tricking. Semoga bisa jadi penyegaran di antara konten-konten tricking yang udah ada dan bagus-bagus. Yoi, gue udah pakai hand wrap lagi, artinya gue bakal ngebahas lagi bell yang gue anggap palsu. Lanjutan dari kemarin. Nah, seperti yang gue duga, kemarin itu mengundang kontroversi karena video-video seperti itu yang kita bongkar-bongkar itu pasti ada aja yang nggak suka karena ada aja orang-orang yang percaya kalau orang itu manusia itu bisa mukul dari jarak jauh. Masih ada aja orang yang percaya seperti itu. Nah, sekarang kita bahas yang dari luar negeri. Di luar negeri pun ada nih bel-diri palsu. Gue bahas yang luar negeri karena biar gue aman aja. Ini ada Bruce Lee. Bruce Lee ini pada sekitar tahun 60-an tahun yang lalu lah. Dia pernah bilang bahwa di Hong Kong dan di Hong Kong atau China ini banyak juga master-master kungfu yang palsu. Bahkan si Bruce ini sempat marah-marah, dia pengen bongkar nih orang-orang yang nyari duit sebagai master bela diri padahal palsu. Jadi si Bruce ini udah kesel banget dari dulu, udah pengen bongkar. Sebenarnya bela diri palsu ini udah ada dari zaman dulu. Walaupun sekarang ada hipotesa yang mengatakan kalau Bruce Lee di zaman sekarang Bruce Lee pun nggak bakal kepake bela dirinya. Menurut gue sih kepake-pakai aja. Bruce Lee bisa pakai di rules K1, di rules Taekwondo, di rules Karate, itu masih sangat kepake. Atau mungkin dia bisa MMA juga. Karena Bruce Lee pun kan dia menggabungkan bela diri yang udah ada menjadi satu. Yang dulu tuh dia bikin Jeet Kune Do. Mungkin kalau dia masih hidup zaman sekarang, mungkin dia bakal belajar ground fighting dan akhirnya jadi master MMA. Itu sangat mungkin menurut gua. Nah, jadi bela diri palsu udah ada dari zaman dulu. Di China pun udah ada. Bahkan yang viral banget itu adalah si Su Xiaodong. Si Su Xiaodong ini adalah atlet MMA di China dan dia membongkar master-master Tai Chi palsu, master-master Wing Chun palsu, bahkan diajak sparring langsung untuk pembuktian dan hasilnya adalah master Tai Chi ini KO dalam hitungan detik dan master Wing Chun ini juga KO dalam hitungan detik. Walaupun banyak alasan katanya sepatunya licin atau apapun lah, tapi kita bisa lihat kalau emang gak imbang. Si Su Xiaodong ini benar-benar menang telak, dimana Tai Chi-nya mereka dan Wing Chun-nya mereka sama sekali tidak terpakai di real fighting dengan si Su Xiaodong. Bukan berarti, makanya ada yang menyimpulkan, oh berarti Tai Chi selama ini gak guna dong, oh berarti Wing Chun selama ini gak guna dong. Enggak, itu kan yang palsu, master-master palsu. Sebenarnya Wing Chun pun sangat-sangat berguna, Tai Chi pun bagus juga. Wing Chun itu berguna untuk situasi-situasi tertentu dan ada jarak-jarak tertentu. Nggak bisa di semua situasi dan nggak bisa di semua jarak. Ada jarak-jarak pendek yang bisa Wing Chun itu sangat kepake. Dan bahkan ada yang bilang Wing Chun ini nggak bisa sendirian, dia harus ada teman, harus ada partner baru bisa kepake. Itu menurut yang gue baca. Kemudian kita beralih ke Kyupa atau pemecahan yang gue sempat singgung di video kemarin adalah si Cece bisa mukul durian dan batu kalinya pecah. Kita lihat di luar negeri pun ada kompetisi pemecahan. Ini balok bata, tapi kita lihat dulu nih orang yang mecahinnya, lihat bobot berat badannya berapa, mungkin di atas 90 kilo kalau gue lihat, ini ada videonya kan. Dan kita lihat juga objeknya apa, objeknya ini adalah bata. Menurut gue ini masuk akal untuk dipukul. Nah, setelah berat badan udah masuk akal, objeknya udah masuk akal, sekarang yang dibutuhkan adalah power. Nah, power ini datang dari salah satunya adalah dari bobot berat badan dan dari teknik. Ini ketika udah ada bobot, udah ada massa berat badan, udah ada objek yang masuk akal, udah dapat power, tinggal speed. Speed ini dari mana datangnya? Speed ini dari teknik. Jadi kalau tekniknya salah, gak bakal pecah. Tapi tekniknya betul, ini bakal hancur. Ketika misalkan gue diajarin nih di Taekwondo juga sama mecahin papan. Apakah semua orang bisa nendang papan? Gue jawab mungkin semua orang bisa nendang papan. Tapi yang gak bisa adalah akurasinya, tekniknya itu gak semua orang bisa. Dan kalaupun ada nih, dari mungkin silat juga ada, di merpati putih ada untuk mecahin plat besi. Nah ini si pelatihnya selalu bilang, kamu harus yakin 100% ini pasti patah. Kenapa harus yakin? Karena kalau kita gak yakin, kalau kita ragu-ragu, ini impactnya lebih parah lagi. Misalkan ini gue taruh lah,
ini adalah bata. Dan ini tangan kita. Ketika kita yakin ini bakal tembus, dek, hancur, nah ini nggak bakal terlalu sakit ke kita karena ini kita berhasil. Tapi ketika ragu-ragu, ini bata, kita ragu-ragu, nah ini bakal namanya pullback. Power yang kita keluarin bakal balik lagi dan ini bakal melukai tangan kita. Mungkin sampai patah. Ada beberapa kejadian yang dia mecahin es batu, tak, malah dia yang patah. Itu beberapa kejadian karena powernya gak kuat, mungkin dia juga gak yakin, dan hasil pullback. Power yang dia keluarin malah balik lagi ke dia. Itu sangat berbahaya banget. Kemudian gue akan bicara tentang jenis-jenis martial art. Di sini ada beberapa jenis bela diri. Ada bela diri yang dia mempelajari seni. Misalkan taruhlah, bang, tricking lu itu bela diri bukan sih? Ya, gue jawab banget. Gue jawab, ini bela diri. Ini adalah seni bela diri, extreme martial art. Tapi ini seni. Kalau tricking bukan untuk combat, untuk fighting itu bukan, tapi lebih ke estetika, lebih ke keindahan. Itulah tricking. Ada juga bela diri yang lebih ke filosofi atau kesehatan. Mungkin tai chi. Nah, seperti itu untuk filosofi, untuk kesehatan. Dan ada juga bela diri yang memang dia untuk melumpuhkan lawan secepat mungkin. Taruhlah Krav Maga dari Rusia, atau Muay Thai, atau bahkan Taekwondo pun dulu adalah Taekwondo untuk membunuh. Jadi itu macam-macam bela diri. Tapi setahu gua tidak ada dari bela diri itu yang dia memang bisa mukul dari jarak jauh dan bisa orang yang mau mukul dia bisa mental. Itu tidak ada dari semua jenis bela diri yang gua pelajari, yang gua tahu, bahkan gua cari-cari di internet. Memang yang selama ini mukul-mukul itu tidak pernah terbukti. Mereka hanya bisa sesama anggotanya doang. Jadi kalau lu pengen bikin video nih, lu bisa mukul orang dari jarak jauh, lu harus kasih disclaimer dulu. Ini hanya berlaku untuk sesama anggota. Jadi di luar anggota itu bullshit, nggak bakal bisa. Kenapa? Karena harus percaya dulu. Jika ya ada semacam hipnotis, lu harus percaya dulu gue bisa mukul dari jauh, ini bakal berlaku. Kalau lu gak percaya nggak bakal bisa. Jadi ini benar-benar tidak bisa dipakai untuk pertarungan. Makanya kalau ada orang yang bisa mukul dari jarak jauh dan dipukul, yang mukulnya mental, kenapa tidak dia main di UFC, kenapa tidak dia main di One Pride, kenapa tidak dia pergi ke jalur Gaza, mungkin itu bakal sangat kepake ilmu dia. Kenapa tidak ada seperti itu? Karena memang ilmu-ilmu seperti itu tidak terbukti, hanya terbukti untuk sesama anggotanya doang, karena itu ada sugesti-sugesti yang diberikan dan akhirnya anggotanya nurut, akhirnya bisa berlaku ilmunya. Padahal seperti kalian lihat di video pesulap merah, kalau si pesulap merahnya itu nggak percaya, dia ilmunya ya udah, dia bisa mukul tetap bisa tembus karena memang ya itu fake martial art. Nah, balik lagi ke pemecahan nih. Kalau pemecahan yang gue lihat dari yang kemarin tuh, si Caca itu dia bisa mecahin durian pakai tangan kosong, bisa mecahin batu kali dengan tangan kosong. Ini sangat tidak masuk akal menurut gue. Dan bahkan dia sama sekali nggak luka nih tangannya. Di tinju, di Muay Thai, di kickboxing, lu kalau mau mukul sansak aja nih, lu harus pakai hand wrap. Pakainya pun gak asal-asalan. Ini buat melindungi knuckles lu supaya gak lecet, gak luka, dan melindungi wrist lu supaya gak, kalau gue bilang ini apa ya, kepeletek kali ya. Nah ini gak bisa lari-larian nih wristnya. Ketika lu mukul benda batu dan lu tangan kosong, jebret, sama sekali gak luka, itu sangat tidak masuk akal. Harusnya, ya bukan harusnya sih, ini udah ke sansak aja, ini udah sakit nih, ini udah lecet-lecet kalau gak pakai hand wrap. Jadi lu harus bisa bedain yang mana yang real, yang mana yang fake. Karena di zaman sekarang ini bisa banget diedit, bisa banget dengan AI pun bisa. Lu bisa nendang batu kali dari jarak jauh terus pecah, itu sangat bisa. Zaman sekarang udah canggih banget. Nah, masalahnya adalah sebagian orang dari kita itu sangat-sangat tidak mengerti kalau itu bisa terjadi dengan editing. Jadi mereka, apa yang mereka lihat di YouTube, apa yang mereka lihat di video udah langsung dipercayai. Itu yang sangat disayangkan. Untuk fighter-fighter yang real nih, kalau kalian lihat, yang mereka berdedikasi dari seumur hidupnya, dari kecil untuk main di MMA. Ini kalau gue tahu nih, misalkan Mas Wardi, atau misalkan kalian lihat Khabib atau McGregor, itu bahkan telinganya pun ada kelainan. Itu namanya adalah cauliflower. Cauliflower itu telinganya, kalian bisa lihat di video, itu kalau bisa gue bilang bahasanya adalah cacat. Cacat ini dari trauma akibat dia latihan sering dengan ground fighting dan mengakibatkan bentuk
telinganya jadi berbeda dengan orang-orang pada umumnya. Itu karena mereka berdedikasi tinggi untuk latihan terus-terusan sampai bentuk-bentuknya udah berubah. Nah, ketika ada orang yang jago banget, masih muda, badannya kecil, bisa mecahin durian, bisa nendang pilar, dan gak ketahuan sejarahnya kayak gimana, gak ketahuan, itu udah bisa dipastikan itu udah fake. Ada juga yang asli yang dia kakinya kuat. Tapi kita lihat dulu, ini gue bakal kasih lihat, ini adalah grand championnya Muay Thai. Dia bisa mukul, bisa nendang stick baseball nih, stick kasti yang itu keras banget, tapi dia gak ada masalah sama sekali dengan tulang keringnya. Dia bisa nendang dan bisa patah. Tapi kita lihat dulu nih sejarah dari dia. Dia ini latihan udah dari kecil dan dia udah juara ini, juara itu, juara ini, juara itu. Benar-benar real fighter. Jadi itu masuk akal untuk dia lakuin nendang stick baseball ini. Tapi kalau yang HU ini nggak ketahuan nih sejarahnya. Dia tiba-tiba ngaku udah berantem dengan 10 orang, 3 orang meninggal atau 5 orang meninggal. Kita nggak pernah lihat di berita atau di apapun. Tiba-tiba dia kayak jago banget muncul dari antah berantah, bisa nendang pilar, siku tembok, itu yang paling ngilu banget, bisa nendang siku tembok. Sedangkan dia bukan juara apa-apa. Ini kan aneh. Oke, langsung aja ke kesimpulannya daripada kelamaan. Sebenarnya untuk fake martial ini bukan cuma martial art aja yang fake or true, ini ada juga di fitness. Di fitness ini juga ada fenomena di mana dia pakai beban palsu. Mereka pakai beban palsu untuk mungkin kelihatan gagah atau gimana. Mereka pakai 40 kilo padahal nggak seperti itu. Padahal mungkin cuma 20 kilo doang. Tapi itu nggak terlalu parah lah, nggak terlalu bahaya untuk orang awam. Itu mungkin bahaya untuk merekanya doang, tapi untuk orang awam itu nggak bahaya. Tapi kalau martial art ini bahaya nih. Ketika misalkan mereka atau kita punya anak, kita taruh di suatu dojang atau suatu tempat latihan supaya anak kita belajar bela diri. Ternyata kita masukinnya ke bela diri palsu. Nah, ketika anak kita udah pede, dia udah belajar bela diri, ketemu situasi di mana dia harus ngeluarin bela dirinya dan ternyata nggak terpakai. Bela diri yang dia pelajari selama ini ternyata palsu alias bullshit alias tai kebo. Ini kan sangat-sangat disayangkan. Dan ini pasti banget dia udah mengeluarin uang untuk belajar bela diri itu dan ternyata palsu. Karena memang bela diri palsu ini salah satu alasannya adalah dia itu untuk mencari duit. Jadi jangan sampai kalian belajar di suatu tempat yang ternyata palsu. Nah, sekarang di zaman sekarang kita bisa lihat nih, kalau kalian pengen belajar bela diri, kalian cari tahu dulu ini coachnya siapa, guru coachnya ini siapa, prestasinya apa aja, dia udah pernah sparring di mana aja, cara latihannya gimana. Kita bisa lihat nih, jangan sampai kita cuma ikutan doang dan ternyata nggak tahu apa-apa. Yang kita pelajari itu ternyata ya bela diri palsu, dan mereka cuma nyari keuntungan dari sesuatu yang diajarkan yang sesuatu itu tidak nyata. Oke, semoga kalian bisa paham dengan maksud gue. Semoga gak kelamaan juga, jadi gue tutup aja. Dan saran dari gue adalah kalian harus bisa membedakan mana yang masuk akal dan mana yang sangat-sangat tidak masuk akal. Gue abang lo, Chan Rasandika. Salam tricking dulu baru kamu. See you on the next videos.